Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat dialis Rama, para munafikin yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam pun dan selamanya Allah curah limpahkan pada Nabi kita mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan dengan penuh harap kita semua sebagai umat beliau dijadikan umat yang selalu setia untuk terus mengikuti, melaksanakan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kabar baik Anda semua dimanapun berada. Harapan dan doa kami mudah-mudahan semua sahabat dari Rama, para budafi Allah muliakan, sehat walafiat semuanya, tidak ada yang kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohanianya. Kalaupun yang sakit, banyak sekali saudara-saudara kita, ya, terutama yang terkena musibah COVID-19, juga yang sakit bentuk yang lain, baik lahir maupun batin, yang dirawat di rumah sakit, mungkin juga bersama keluarga. Tabah, sabar, dan tetap bertawakalah pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami untuk semua yang sakit, semoga Allah Jalla Sang Maha Penyembuh segera memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Demikian pula kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya yang kita sayangi, ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam naungan Allah Rabbul Alamin. Yang telah wafat orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan di alam barzah sana Allah mendapatkan, melimpahkan rahmat dan maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Apapun keinginan, hajat, cita-cita yang selama ini, ya, Anda inginkan, kami dukung doa pula, Allah mengabulkannya. Di tengah-tengah musibah seperti ini, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin tetap memberikan ketabahan, kesabaran pada kita semua, dan segera ya musibah-musibah ini cabut oleh Allah, didatangkan rahmat barokah yang berlimpah untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi zal jalali ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal juda min syai'il asqam. As'alullahal azim rabbal arsyil azim yushahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takuna na'ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Keutamaan zuhud dalam kehidupan. Tema tak usah singkat kita, ya. Apa itu zuhud? Ya, banyak sekali para alim ulama, para ahli yang berikan batasan tentang zuhud. Satu saya ambil, Imam Al-Ghazali menyampaikan paling tidak, kata beliau, ada 3 tanda-tanda zuhud. Yang pertama, tidak bergembira dengan apa yang ada dan tidak bersedih karena hal yang hilang. Wah, berat nih. Ya, kata beliau, tidak bergembira dengan apa yang ada dan tidak bersedih karena hal yang hilang. Lempeng aja gitu dah. Berat ya ini. Yang kedua, sama saja di sisinya. Orang yang mencela dan yang mencacinya
baik terkait dengan harta maupun kedudukan. Yang ketiga, kata beliau, tanda juhud itu hendaknya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya lebih didominasi oleh lezatnya ketaatan, karena hati tidak dapat terbebas dari kecintaan, apakah cinta Allah atau cinta dunia, dan keduanya tidak dapat bersatu. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ya, kita sederhanakan ya. Menurut beberapa ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan pada Anda, yang mencatat boleh. Al-Imran surah 3 ayat 14 dan 15. Ya, Al-Kahfi surah 18 ayat 45 dan 46. Satu lagi ya, Al-Ankabut surah 29 ayat 64. Kalau saya simpulkan merujuk pada ayat itu dan beberapa hadis Nabi yang sahih, juhud itu adalah orang yang betul-betul hidupnya sudah fokus ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah 2 ayat terakhirnya. Kata Allah, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Ya, itu batasannya. Namun, anak garis bawahi, orang juhud tidak lantas pergi meninggalkan dunia. Itu disebut juhud itu, orang hebat itu justru dia berlimpah dengan harta, pangkat jabatannya tinggi, kekayaan berlimpah ruah, tapi tetap konsep hidupnya adalah akhirat, tidak lantas diperbudak oleh harta. Itu juhud itu bukan orang miskin, orang gede nggak punya rumah, bajunya compang-camping, itu bukan juhud. Ya, orang melarat itu mah. Yang juhud mungkin kayaknya dia banyak, pangkat jabatannya tinggi, gelarnya juga sederet, tetapi tidak lantas menjadikan sombong, dan lantas menjadikan dia lupa diri bahwa akhirat lebih baik. Nah, pertama kita sampaikan Al-Quran surah Al-Imran 14. Nah, ini dia kenapa kita sulit untuk juhud ini. Allah Azza wa Jalla menyampaikan langsung dari ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubusyahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia hubus syahwat, kecintaan manusia pada apa yang diinginkan. Jadi artinya nggak mungkin Allah menyatakan ayat ini kalau memang ini sudah menjadi karakter manusia, hal yang wajar, manusiawi begitu ya. Kang Ari ingin mobil, ingin menikah, nanti kebayangkan rumahnya bagus, punya villa gitu, hal yang wajar. Allah sendiri menyatakan seperti itu. Apa hubus syahwat? Hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Minan nisa, tuh, kecintaan kepada wanita yang diinginkan. Wal banin, kecintaan pada anak turunan dan menikah ingin punya anak. Wal qanatiril muqantarah, kecintaan untuk memiliki harta yang banyak. Minaz zahabi wal fiddati, baik berupa emas maupun perak. Wal khairil musawwamah, kecintaan untuk memiliki kuda-kuda pilihan. Artinya apa? Kendaraan yang mewah. Bagi bujang ingin nikah, udah nikah ingin punya anak, udah punya anak rumah yang bagus, emas berlimpah, perak banyak, kemudian kendaraan yang mewah. Wal an'am, bahkan sektor peternakan. Wal haras, sawah ladang kalau bisa. Di dunia tuh ulah batuk sorangan ini. Ya, kan begitu. Namun, ini dia yang harus tegaskan. Bukan nggak boleh saya ulang. Allah sudah menyediakan bumi yang terhampar luas ini untuk dimiliki, dikuasai oleh manusia. Silakan usaha, cari, dapatkan semuanya. Ke-8 poin tadi. Zalika mata'ul hayati dunya, kata Allah. Itu semua ada kesenangan, kebahagiaan memang, tetapi hanya sebatas kehidupan di dunia. Lantas apa kesenangan yang hakiki selain dunia itu? Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang jauh lebih baik ketimbang itu dunia tadi, yakni surga. Apakah dengan ayat ini lantas kita meninggalkan dunia mencari akhirat saja? Tidak. Dunia sudah dapatkan, akhirat apa lagi? Ya, dan ketika kita dapat dunia tadi, jadikan sebagai media wasilah untuk mencapai akhirat. Ya kan, sholat juga perlu modal kan, perlu dunia kan. Terus beli sejadahnya, kopiahnya, mukenana ya bu. Kita yang di masjid kan perlu dibangun dengan apa? Bangun masjid dengan dunia. Macam kita lagi bangun pondok pesantren Darul Mutakin dengan apa? Dengan dunia. Tanpa dunia nggak mungkin bisa bangun. Itu.
Ya, yang nggak boleh adalah jodog-dog tinggal igel taya di tanah. Ya, jor-joran dunia dugu lupa sholat. Nah, ini yang salah itu. Ya. Nah, kenapa Allah katakan wallahu indahu husnul ma'ab? Sesungguhnya di sisi Allah terdapat tempat kembali yang baik. Dijawab di ayat ke-15. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kita semua, a'unabbiukum bi khairim min zalikum. Inginkah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada yang demikian itu dunia tadi? Yakni lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya beragam sungai. Iya bapak hebat. Khalidina biha, ketika mereka masuk ke dalamnya maka jamin mereka kekal di dalamnya, nggak akan keluar lagi. Wazwajum mutahharah, dan di dalamnya akan disambut oleh bidadari-bidadari, wanita-wanita yang disucikan dari Allah Azza wa Jalla, suci tidak haid, suci tidak minta, suci segala kotoran. Bidadari sudah malah hitut bu, malah belekan, malah nyingsrek deui, malah batuk deui. Subhanallah mutahharatun wa ridwanum minallah, dan mereka akan mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla dalam surga itu. Allahu basyum bil ibad, Allah Zat yang Maha melihat pada semua hamba-hambanya. Jadi inilah yang mesti kita kejar. Jud itu ini. Dunia kita cari, kekayaan kita dapatkan, tujukan untuk walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan dibalik. Konsep yang betul, dunia untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Kita lupa akhirat karena dunia. Kita lupa sholat karena kerjaan. Kita lupa ngaji karena bisnis. Itu yang salah. Nah, untuk menggambarkan lebih detail bahkan kehidupan dunia ini, ya, Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi surah 18:45. Coba lihat. Wadrib lahum, berilah perumpamaan pada mereka umat manusia, kata Allah. Kita semua ini, biar kita tahu jelas apa sih hakikat dunia ini kejar orang itu sampai lupa akhirat. Masalul hayati dunya kamain anzalnahu minas sama fakhtatu bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Hujan turun, hujan. Maka dan hujan itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Kamain anjalnahu minas sama fakhrafihi nabatul ard. Semua jadi rumput-rumputan yang gak ditanam. Jadi apalagi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, padi dan sebagainya. Jadi semua. Kemudian tiba-tiba tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang terbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa kana ala kulli syai'in muqtadirah. Ternyata tumbuh-tumbuhan yang subur karena hujan yang Allah turunkan tadi nggak lama. Kita lihat, ketika panen padi menguning sepanjang mata. Di Bandung masih kena tanggal bare Kang Ari di itu aja. Di mana? Di Bandung masih kena tanggal bare. Mas. Kota mata apalun pare apal sangunale ya. Oh iya. Dulu kalaman ku Bapak ngagaruh heula, macul heula. Ya. Sulit untuk makan suap nasi itu prosesnya sampai 6 bulan kok dulu. Semua para petani bangga girang. Waduh, saya jadi sanen. Barudak sok hayang naon, ibuna hayang naon, tenang panen jadikan gitu. Pas dipanen apakah terus menguning? Tidak kan? Menjadi jarami yang nggak ada nilainya, dibabat, diarit, bahkan dipakai pupuk, dijejelkan karena tanah, atau mungkin jadi pakan hewan binatang. Jadi indahnya itu artinya dunia itu indah, memukau dan sebagainya, hanya sementara. Itulah dunia. Makanya keliru kalau orang melepaskan akhirat karena dunia. Jangan. Ya. Lanjut. Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Ketahuilah, harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Apakah kita nggak perlu? Perlu banget. Perlu banget. Namun kembali lihat ini diulang. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Ya, namun kata Allah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh itulah amalan yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ya, sawaban
wa khairun amala, lebih baik pahalanya, dan itulah yang untuk harapan yang lebih baik untuk kalian. Harta anak perlu, zinatul hayatid dunya, tapi ketahuilah ada yang lebih baik ketimbang itu, yakni wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik sawaba wa khairul amala, yakni amal-amal soleh, yakni pahala insyaallah Rabbul Alamin lebih baik untuk menjadi harapan kalian. Oh, hidup ini hanya berharap kaya yang akan lama. Katakan Anda dari mulai pagi, siang, sore, kerja, usaha, dagang, macam-macam, ingin kaya. Ceritakanlah, ya katakan di usia sudah 70 tahun, 80 tahun, Allah menakdirkan usaha Anda berhasil, Anda jadi orang yang terkaya dunia. Wah, hebat kan? Saya tanya, apakah akan selamanya Anda menikmati kekayaan itu? Akan selamanya Anda menikmati mobil yang mewah, sawah, ladang yang luas? Tidak kan? Kita kelamun sehat, gering mau bisa menikmati kan? Makan itu nggak boleh, awas tensi naik tah yang disate. Aduh, cenaka bayang ya jeung hejuan, awas tah suku jadi rematik. Itu ulah entong. Apalagi kalau nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, hilang semuanya. Tuh, makanya di Al-Ankabut 29:4, wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa laib, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Anda tahu senda gurau main-main? Baru dak ulin sok. Ya, main-main dulu makan aya gatri kayak non teh. Main kaleci anu sayanya. Nah, ya incu 2 tahun 3 tahun ya mantos kana game wae atuh dah. Ya gitu. Ya, apakah semuanya anak itu akan selamanya senang dengan permainannya? Enggak, paling menitan, bosan, lompat. Itulah dunia. Saya tanya pada Anda, coba tunjukkan sama saya, di dunia ini, atau mungkin Anda ngalami, siapa orang yang merasa puas dengan dunia? Muhalaya. Rasul menggambarkan sepanjang hidupnya, andai kata seorang manusia diberikan ya emas sebanyak satu bukit yang besar. Bayangkan, tangkuban perahu dijadikan emas ku Allah. Orang Tasik tah galunggung tah dijadikan emas ku Allah. Apakah dia akan puas dengan emas gede galunggung? Moal. Rasul menyatakan dia akan mencari bukit yang kedua. Udah dapat yang kedua, akan puaskah? Tidak. Baru dia puas kalau mulutnya, perutnya tak dijejari dengan tanah merah. Tangis nangkarak bala jadi bangke, baru dia akan masa puas. Tuh. Makanya wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa laibun. Ketahuilah kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahuinya. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Makanya kesimpulan akhir bicara tentang zuhud itu, mari kita cari dunia. Nu dagang si langkung ketor, dagang yang kejar sang semangat. Kalaupun kondisi seperti ini, tapi setelah kita dapatkan dunia, dapatkan harta, dapatkan untung dari dagang dan sebagainya, dapatkan gaji dari hasil kerja Anda, jangan cuma sekedar untuk melampiaskan, memenuhi hubus syahwat, kebutuhan keinginan kita dunia, itu hanya sementara, lahu wa laibun, tetapi jadikan untuk media mencapai kehidupan yang hakiki di akhirat. Caranya banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berwakaf, banyak untuk menitipkan rezeki untuk kepentingan akhirat, hingga Allah akan menjadikan kita orang kaya raya, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin.